Aceh TV kebanggaan orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV. Apa kabar Anda di saat malam hari ini? Bersama saya kembali di talk show malam ini. Dan tentu ada hal yang juga menarik yang akan kita diskusikan dengan para pakar di saat malam hari ini. Tidak bosan-bosannya berbagai kelompok lembaga swadaya masyarakat berbicara tentang masalah tata ruang Aceh yang sampai dengan saat ini masih penuh dengan masalah. Begitu penilaian beberapa lembaga swadaya masyarakat. Persoalan dari berbagai hal ini tentu juga menimbulkan efek-efek negatif baik terhadap penduduk, terhadap hutan, dan juga masih banyak persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan akibat persoalan ini yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Tentu malam hari ini kita sudah hadirkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pemirsa, ada 4 pakar yang luar biasa yang malam ini mungkin wajahnya juga bukan wajah-wajah asing dan bukan wajah baru ya. Tapi ada satu tamu kita dari jauh-jauh datang ke Aceh, ada Pak Profesor Dr. Insinyur Haji San Afri Awang, MSc. Assalamualaikum Pak. Pak, saya panggil Pak Awang atau apa sih panggilnya? Pak Awang. Ini panjang banget namanya soalnya. Iya. Pak Awang aja lebih Pak Awang. Baik. Prof. Awang, singkatnya seperti saya pikir. Berikut ada TM Zulfikar. Ini juga bukan wajah baru, ya, wajah lama, ya, tapi punya jabatan baru katanya sekarang. Pak TM Zulfikar, tapi dalam kapasitas ini beliau sebagai pemerhati, ya, dan hati-hati juga dengan beliau pastinya. Ada yang ketiga Pak Bakti Sihaan, SH MHum. Dari akademisi, ya juga saya pikir bukan wajah baru juga untuk bicara tentang hal-hal seperti ini. Yang terakhir juga bukan wajah yang baru juga, ada Bung Effendi Isma Eshud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Selamat datang di studio Aceh TV. Saya ingin kembali ke Pak Bung Effendi dulu dah, ya, sebelum ke Prof. Awang dan ada dua narasumber yang lainnya. Bicara persoalan, nah ini kan Anda dari KAPA ya. Biasanya ya, sorry. Aceh Kapah. Kapah. Kapah, kabetul ya. Kabetul. Artinya secara di lapangan pasti Anda ada data-data dan bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa Anda paparkan lebih dulu di sini. Persoalan-persoalan apa sih sebenarnya yang sampai dengan saat ini Anda terus mendorong pemerintah dan terus berkoar-koar baik di media, termasuk juga hari ini malam ini mungkin bagian daripada koar-koar Anda saya pikir. Apa sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan saat ini, Bung Effendi? Iya Bang, sebelumnya kita kan juga sudah pernah ya, memberitakan ya tentang tata ruang bahwa dari sisi substansi dan dari sisi proses itu yang kita permasalahkan sebelumnya. Di mana kita melihat bahwa penyusunan tata ruang ini tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Ini bahasa kita, bahasa kerennya kan seperti itu. Tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Sedangkan partisipasi masyarakat itu dalam penyusunan tata ruang sudah diatur dalam PP 68 2010. Di sana sudah jelas sebenarnya seperti apa. Pelibatan masyarakat itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ini juga berkaitan erat dengan beberapa masukan dari kita sipil dan juga dari masyarakat terhadap substansi di dalam tata ruang yang tidak diakomodir. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ini tata ruang ini sebenarnya yang disusun ruang siapa sih gitu kan? Nah kalau memang yang disusun untuk ruang untuk masyarakat, lah kenapa tidak boleh masyarakat memberi masukan? Nah kalau memang ruang ini adalah untuk kita semua, kenapa suara kelompok sipil tidak didengar oleh pemerintah? Gitu. Nah kemudian persoalan lebih lanjut adalah ada perubahan-perubahan kawasan hutan, ruang di daerah di tingkat tapak gitu, yang kita lihat masyarakatnya tidak tahu apa-apa sama sekali. Mereka nggak paham. Setelah kita tanya, Bapak tahu nggak kalau kawasan hutan Bapak sudah dirubah fungsi dan peruntukannya oleh pemerintah? Nggak tahu gitu. Nah, ini kan jadi satu hal yang miris bagi kita di saat
pemerintah kita sudah move on gitu dari sisi jargon, bahwa keterbukaan informasi dan juga segala macam itu sudah mulai. Artinya kan masyarakat kita sudah cerdas kan itu. Nah, kenapa dalam prakteknya tidak diberikan ruang kecerdasan itu bagi masyarakat kita gitu. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kelompok sipil. Kemudian juga kita temukan ada beberapa perubahan pada kawasan hutan yang bermasalah. Nah, ada satu kawasan hutan lindung yang sudah pernah terjadi proses hukum. Nah, dalam wilayah mana itu? Ada terjadi di Kabupaten Abia. Ini ada satu proyek yang ditempatkan dalam kawasan hutan lindung. Proyek peternakan sapi kalau nggak salah pada waktu itu. Dan oleh Polres ini sudah di P21 sebenarnya di awal. Tapi dalam ketika ada usulan penyusunan perubahan ruang, itu diusulkan berubah dari lindung menjadi APL. Diusulkan oleh Bupati. Siapa yang usulkan itu? Kalau di kita ya pemerintah yang mengusulkan. Tepatnya siapa, Bu Benny? Pemerintah artinya dalam hal ini siapa? Pemerintah di kabupaten, pasti pemerintah kabupaten. daerah. Kalau usulan pemerintah kabupaten itu pasti gitu ya. Nah, dalam ini kita lihat keluar SP3. SP3 dari Polres, ada penghentian kasus kasus terhadap di kawasan hutan lindung tersebut. Ini kan jadi tanda tanya lebih kuat lagi bagi kita bahwa ini pasti ada apa-apanya. Dan ternyata memang ketika kita melakukan komunikasi dengan tim penyusunan tata ruang provinsi, mereka menyatakan salah satu acuan kenapa ruang itu dirubah karena udah ada SP3 dari kepolisian bahwa kasusnya sudah nggak jalan. Nah, yang hal seperti ini yang menurut kita ini tidak boleh berlanjut gitu loh. Ini kan jadi ada satu usaha dari kelompok tertentu atau dari pemerintah untuk melakukan pemutihan terhadap proses hukum gitu. Ini kan satu kerugian bagi kita semua, terutama dari sisi penegakan hukumnya, bahwa regulasi itu disusun, dibuat untuk dilakukan penegakan hukumnya, bukan dicarikan alasan supaya hukumnya nggak jadilah kita buat alasan lain, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kita nggak inginkan. Kemudian muncul SK Menhub dari 941 sampai sekarang itu ada 865. Nah, ini juga kan saling terkait dengan regulasi tata ruangnya ini. Sementara ini bermasalah, kita ingin tahu ini nasib SK Menhub ini seperti apa. Apakah tetap berdiri sendiri, tidak mengikut dengan konsekuensi dari tata ruang ini, atau seperti apa ini jalannya ini? Karena sampai dengan sekarang regulasi Kanun 19 tahun 2013 ini masih berada di Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin itu kita sering komunikasi dengan mereka bahwa ini seharusnya dibatalkan gitu loh. Batal kanunnya karena ada beberapa proses yang menurut mereka melanggar aturan perundang-undangan. Dan yang kita lihat belum ada kemajuan dari pemerintah pusat juga. Apakah ini dibatalkan atau tidak? Kita juga nggak tahu. Jadi cenderung diulur-ulur. Nah, bagi kita kan jadi presiden kalau memang regulasi disusun seperti ini modelnya, yang mau jadi apa masa depan bangsa gitu, gitu Mas. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Bakti dulu nih. Ini tadi banyak hal yang disinggung tentang undang-undang ya. Ada tadi katanya tidak aspiratif, juga tidak partisipatif. Nah, tentu juga kalau dilihat dari aspek undang-undang ini sendiri, dari proses kemudian pelaksanaannya, seperti apa dari perspektif Anda Pak Bakti? Ya, saya kira kalau mainstream yang dibangun adalah bahwa pembangunan di Indonesia ke depan haruslah berbasiskan ruang, maka memang ruang itu sendiri harus dia atur ya. Mau seperti apa dia ditempatkan. Kalau di pola ruang misalnya ada pembagian lindung dan budidaya, itu semata-mata sebenarnya hanya dimaksudkan bahwa budidaya itu hanya bisa berkembang kalau fungsi lindungnya sudah diatur sedemikian rupa dengan kriteria-kriteria yang ada, bisa kriteria terutama biofisiknya. Nah, kalau kemudian dalam proses pembuatan tata ruang ini juga misalnya ada gugatan dari warga atau gugatan masyarakat, saya kira ini adalah satu masukan di mana sebuah proses itu menjadi catatan baik atau tidak gitu, dalam proses peraturan perundang-undangan. Dan kemudian kalau dilihat prosedurnya memang ada persoalan sedikit bahwa kanun ini lahir
ketika koreksi dari undang-undang koreksi dari Depdagri itu bulan Februari, kanunnya lahir Desember. Jadi seolah-olah kanunnya duluan lahir, kemudian baru ada koreksi. Padahal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu kanun itu baru bisa disahkan setelah ada koreksi dari Kemendagri. Ini persoalan proseduralnya. Secara substantif tadi seperti tadi ya, yang partisipatif itu memang harus dihitung sedemikian rupa. Nah, saya tidak tahu persis sebenarnya kalau kemudian yang digugat itu misalnya tentang perubahan fungsi misalnya ya dari lindung ke misalnya menjadi APL misalnya ya, itu juga sebenarnya ada hitungan ya dengan pola-pola scoring minimal ya, akan bisa menentukan apakah kawasan itu menjadi kawasan lindung atau kawasan budidaya tadi. Nah, saya kira ini yang sebenarnya harus dibuka ulang sehingga tidak sampai menafsirkan, karena SP3 tidak menjadi dasar utama di situ, tidak ada salah satu kriteria menjadi perubahan fungsi dari satu kawasan. Jadi yang perlu dilihat di situ adalah teknik penghitungannya sendiri, nanti baru ditentukan, diputuskan dia menjadi apa. Nah, skor-skor itulah yang harus dilihat tadi, kalau tadi semangatnya dikembalikan kepada mainstream untuk pembangunan ke depan adalah berbasiskan ruang. Nah, ruang tadi kan harus menjadi landasan ya, bahwa tidak hanya pola pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, karena mestinya pemerintah juga membuat pola itu adalah untuk rakyat itu sendiri. Nah, manakala rakyat merasa dirugikan, minimal ini harus ada penjelasan-penjelasan yang sangat rasional, saya kira. Sejauh amatan Anda, ada penjelasan Pak Bekti dari apa yang Anda sampaikan tadi, misalnya harus ada penjelasan, pernah tidak yang dari amatan Anda itu pernah dijelaskan oleh pemerintah atau siapapun dalam hal ini? Saya tidak tahu persis perkembangan terakhir ya. Kalau dulu saya terlibat di dalam proses penyusunan tata ruang ya, itu kita memang membuka diri, selalu mengajak teman-teman NGO dan masyarakat untuk ikut merumuskan ulang. Misalnya ketika terjadi perdebatan kenapa ruang kelola adat tidak ada dimasukkan klausulnya dalam konsep tata ruang, dulu kita masukkan. Cuma mengapa kita masukkan hanya dalam klausul bahwa pemerintah Aceh mengakui adanya kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola kawasan di Aceh? Itu karena kalau kita yang menentukan, kita tidak tahu mana wilayah kelola adat. Maka itu bisa disusun di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita tidak bisa menentukan itu, karena kalau kita yang menentukan kan akhirnya menjadi persoalan baru lagi. Ya, seolah-olah pemerintah memaksakan lagi. Nah, itu dulu kita lakukan, tapi akhir ini kan kita tidak tahu, karena perubahan itu terjadi sedemikian panjang ya. Apakah memang di level eksekutif waktu usulan itu perubahan, apakah di tahapan di legislatif sebenarnya perubahan itu. Itu saya tidak ikuti pasti ya. Tapi memang ada beberapa perubahan mendasar lah. Misalnya KSN itu misalnya Leuser menjadi kawasan strategis nasional ya. Ketika di Aceh dikanunkan, justru KSN Leusernya hilang. Jadi walaupun basisnya mau dikatakan nih konsep ruang berbeda dengan konsep kehutanan, itu kan juga akan kacau, karena bahwa tata ruang daerah harus mengikuti tata ruang nasional. Itu hierarki yang dibangun misalnya, yang disepakati. Kalau itu mau digugat juga, maka gugatannya seperti itu, karena kedua juga itu mandatori dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Bahwa KEL itu diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh untuk dikelola. Jadi diberikan kewenangan itu. Nah, seharusnya itu menjadi dasar yang lebih tinggi dibandingkan kanun ini. Dan kanun dalam logika hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ya, dalam logika hukum dia menjadi cacat yuridis. Dan kalau cacat yuridis dibenarkan, itu berarti tidak sah. Gitu. Itu logika-logika yang bisa diterapkan. Ya baik Pak Bekti, saya ingin ke Prof Awang ini. Jadi udah ada dua komentar dari ada Bung Pendi, ada Pak Bekti juga. Jadi apa komentar Anda dari dua orang tadi? Kan kalau diperhatikan itu satu keterkaitannya dengan proses. Jadi proses bagaimana tata ruang itu diputuskan.
Yang kedua ada perubahan alih fungsi. Nah, kalau prosedur tata ruangnya harus partisipatif, saya membenarkan itu. Karena memang sudah ada PP tentang partisipasi masyarakat dan itu berlaku untuk semua urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan. Jadi kalau sampai ada tim yang mempersiapkan tata ruang Aceh itu tidak mengikutsertakan masyarakat, saya kira itu satu langkah yang perlu dievaluasi. Yang kedua, seringkali terjadi begini, kalau sebenarnya proses itu melibatkan masyarakat, tapi masyarakat ini banyak. Masyarakat mana sebetulnya yang dilibatkan dan masyarakat mana yang tidak dilibatkan. Nah, ini kan juga satu problem. Ya. Tidak Pertanyaan yang harus ditanyakan kembali tentunya. Iya, tidak cuma problem di Aceh, problem di provinsi lain atau daerah lain juga seperti itu. Yang kedua, nah apalagi penyusunan tata ruang itu seringkali juga memang di pihak ketiga kan gitu, ada konsultannya. Nah, konsultannya ini mungkin belum juga mendapatkan informasi yang maksimal dari Aceh. Yang kedua berkaitan dengan alih fungsi. Kalau alih fungsi itu selalu saja ada prosedurnya. Jadi kalau hutan lindung mau dirubah, apakah ke APL atau mau dirubah menjadi hutan produksi, atau hutan produksi mau dirubah menjadi APL, area penggunaan lain. Pasti ada prosedurnya. Pertama itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Kalau dia bersamaan dengan review tata ruang, maka ada hal yang paling penting yang harus kita ketahui. Kalau daerah yang diusulkan itu tidak strategis sifatnya, maka itu bisa diselesaikan di tim terpadunya. Tetapi kalau dia strategis, maka harus diselesaikan melalui DPR gitu. Nah, apa yang dikatakan Bung Effendi tadi, apakah identifikasi seperti itu sudah dikerjakan sebelumnya di tim tata ruang? Itu yang penting. Nah, tadi kembali kepada pola ruang. Saya kira memang pola ruang itu, ya kalau pendapat saya jangan pernah meninggalkan rakyat, masyarakat. Apalagi pemerintah kita sekarang sudah sampai memastikan bahwa kedaulatan dari negara ini benar-benar ada di tangan rakyat gitu. Jadi kalau persoalan pembangunan kita dari pinggir, itu artinya pembangunan kita dari pedesaan. Nah, identifikasi persoalan-persoalan pedesaan di Aceh itu harus menjadi titik tekan dari setiap pembangunan. Pola ruang pun harus ke sana gitu. Pembangunan berkelanjutan di Aceh harus betul-betul memperhatikan daya dukung dengan daya tampung lahan itu. Kalau tidak bisa over juga. Jangan mencontoh daerah-daerah lain yang memang kurang memperhatikan lingkungannya. Itu ya baik, Prof. Awang, dan ke Bung TM Zulfikar ya. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan. Ini sebagai jadi formasinya ini kan pemerhati ini ya. Ini menarik kalau jadi makanya kita tempatkan di bagian akhir. Nah, ada banyak persoalan sebenarnya Bung Zulfikar. Saya pikir juga banyak persoalan-persoalan lain yang belum diungkapkan juga oleh Bung Pendi ya. Nanti mungkin dalam diskusi ini juga akan kita bincangkan. Apa sebenarnya nuansa yang terjadi dari berbagai tanggapan-tanggapan dari tiga narasumber tadi? Apakah ini juga ada mengandung nuansa politis atau ada nuansa-nuansa lain yang sebagai pemerhati tentunya ini orang yang lebih cerdas dalam memperhatikan segala sesuatu? Kita akan saksikan setelah kita ikuti jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Talkshow malam hari ini dan kita sudah memasuki segmen yang kedua, dan seperti biasa kami buka line telepon kami di 0651400171 untuk Anda berpartisipasi atau mungkin Anda ingin sampaikan atau bertanya tentang sesuatu. Langsung saja ke Bung TM Zulfikar. Sekali lagi, apa yang Anda perhatikan ya? Sebagai pemerhati, apa yang Anda perhatikan? Ada nuansa apa sebenarnya? Ini kan kalau balik lagi udah lama ya persoalan ini, tapi kenapa sih masih banyak orang terus bersuara dan seperti dalam tanda kutip pemerintah kayaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya. Nah, ini kesan yang ditimbulkan ya, beberapa orang mungkin juga menilai dengan kondisi yang seperti itu. Apa komentar Anda, Bung? Ya, terima kasih, Bung Kudus. Saya pikir kita bicara tata ruang nggak cuma hari ini ya.
sudah belasan Udah bertahun-tahun. urusannya udah 11-12 gitu. Ya, berapa kali dengan Bung Kudus dan kawan-kawan lain. Saya pikir memang menarik kalau memperhatikan proses tata ruang ini. Mungkin saya bicara di sini bukan hanya sebagai pemerhati, dulu juga pernah sebagai pegiat lingkungan ya. Sampai sekarang. Dan memang menarik kalau kita baca ya situasi politiknya. Jadi kalau saya lihat memang urusan tata ruang tidak bisa lepas dari kepentingan politik di Aceh gitu. Ini juga luar biasa sekali karena memang tolak tariknya juga tinggi. Ya, saya tahu betul ketika Bang Bakti dulu masuk dari bagian besar tim terpadu dalam penyusunan tata ruang. Dan saya juga bersama Bung Pendi beberapa kali kita berdialog, ada Pak Gubernur di sana, bahkan ada beberapa kali ada duta besar malah ikut nimbrung yang secara umum kalau kita lihat punya semangat gitu ya untuk katakanlah dengan kita, artinya dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat begitu. Tapi kemudian kenapa ini sepertinya berjalan di tempat? Kalau kita lihat proses awal ya, karena penyusunan tata ruang ini sendiri kan cukup lama sebenarnya. Bahkan pada saat awal-awal BRR itu tata ruang juga menjadi salah satu isu yang harus diproses segera. Karena memang sudah lama sekali tata ruang Aceh belum diganti gitu kan. Dan menuju Undang-Undang Tata Ruang 2007 itu kan seharusnya 2009 sudah selesai, tapi ternyata juga belum. Baru kemudian akhir 2013 dengan tanda kutip terpaksa gitu kan. Kenapa kita bilang terpaksa? Karena memang ada proses yang ya kalau kita perhatikan juga janggal gitu. Misal dalam hal apa? Kenapa janggal? Misalnya saja ada proses pengesahan itu di akhir 2013. Padahal dia baru ajukan itu di awal-awal 2014 untuk mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kok kemudian disahkan 2013 akhir, jadi kan aneh gitu. Kapan waktu untuk katakanlah klarifikasi tadi atau evaluasi oleh Kemendagri gitu. Hal seperti ini juga seharusnya diperjelas. Ya publik seperti Pak Awang bilang tadi, sudah ada PP untuk partisipasi publik. Kita punya hak kan, artinya masyarakat aja punya hak terima atau tolak misalnya. Atau mungkin ketika bicara terima atau tolak, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh? Apakah kemudian seperti Pak Awang bilang melakukan evaluasi kembali atau katakanlah melakukan revisi? Ini kan belum dilakukan. Kita juga sudah berapa kali ketemu Pak Gubernur, saya melihat Pak Gubernur sebenarnya punya semangat untuk itu, tapi belum ada implementasi yang baik oleh SKPA di bawahnya. Katakanlah misalnya melalui Bapeda, PKPRD yang seharusnya melakukan duduk kembali ini belum pernah. Itu menarik, Bung TM ya. Dengan kondisi gonta-ganti bongkar pasang hari ini, tentu ini kan akan bukan mempercepat ya. Malah bisa menjadi diamburadul lagi. Ini apa komentar Anda tentang hal? Ini yang kemudian juga saya pikir kalau di beberapa institusi tertentu terkait ruang, saya melihat enggak juga diganti. Bapeda juga masih orang yang sama kan setelah proses awal dipilihnya Pak Jaini ya. Itu Pak Profesor Abu Bakar. Cuma seperti ada yang mengganjal di DPR Aceh kalau kita hari ini. Karena sebenarnya kalau di persoalannya ini ada di DPR. Salah satunya di sana. Jadi sebenarnya kalau kita runut dari proses penujuan ruang, mungkin kalau ketiga zaman Pak Irwandi ada tim terpadunya Pak Bakti, kita melihat masih sangat luas waktu itu ya prosesnya. Jadi keterlibatan masyarakat juga lumayan baik. Cuma waktu itu kan ada penambahan luasan hutan yang itu kemudian sepertinya kita di masyarakat sipil kan nggak terlalu ribut waktu itu. Tapi kemudian setelah pergantian 2012 ke katakanlah Pak Jaini dan Mujakir Manap, ini kan mulai ada proses kotak-katiknya gitu. Nah yang kemudian tim terpadu juga diganti. Ada kemudian kita dengar pemerintah mengusulkan lagi tata ruang yang baru, rencana yang baru, pengurangan malah. Saya jadi bingung juga waktu itu, kok gubernur ini bisa nambah, gubernur ini bisa kurang, ada apa gitu kan? Nah, jadi ini kan sesuatu yang aneh. Anda temukan tidak jawaban itu? Belum kita temukan. itu yang menarik. Bisa jadi tanda kutip tadi sampai sekarang ini belum ketemu jawabannya. Ya seharusnya ini yang kemudian kita coba ya. Saya pikir beberapa kali kita duduk sama DPR, tapi sampai sekarang juga belum ada upaya untuk itu. Tapi memang yang namanya advokasi harus terus dilakukan. Saya pikir tidak ada salahnya kalau kemudian hal seperti ini harus cepat. Dan saya juga sudah sampaikan beberapa kali kita harus duduk lagi dengan Kepala Bapeda, dengan Kak Gubernur. Memang advokasi itu nggak bisa jalan cepat dia. Kita mungkin ingat ketika advokasi Rawatripa itu kan bertahun-tahun.
Sejak 2007 juga sampai sekarang juga belum ada hasil yang begitu menggembirakan kalau kita bilang kan. Jadi gini juga masalah tata ruang ini saya pikir juga sebenarnya kalau kita lihat dari komitmen Pak Gubernur kemudian Kepala Bapeda sepertinya masih ada kemungkinan itu. Tinggal bagaimana kita juga mendekati kelompok-kelompok yang ada di legislatif. Masih ada itu bisa dijelaskan, Bu. Kenapa saya bilang masih ada itu bisa jadi kecil, bisa jadi sangat kecil. Peluang itu mungkin bisa berawal dari kecil dulu. Oke. Jangan kita bilang tidak ada peluang sama sekali. Ada peluang. Ya mungkin kayak gitu. Apa namanya? Kita memang seperti sengaja diulur ini, diulur oleh pemerintah sampai waktu 5 tahun. Kalau di 5 tahun kan memang udah masuk masa revisi gitu. Kemungkinan ini jatah gubernur tinggal berapa tahun? 2 tahun lagi. 2 tahun setengah lagi kalau ya. Jadi mungkin dalam 2 tahun ini gubernur akan berpikir ke depan bagaimana dia untuk menjadi gubernur lagi. Nggak mungkin dia mikirkan ini. DPR juga begitu mungkin. Artinya tekanan dari banyak pihak ini penting ya. Saya pikir kawan-kawan CSO, mungkin akademisi dan semua. Karena ini kan untuk yang terbaik juga. Dan tidak boleh juga lah tata ruang kemudian tidak sinergi, tidak senapas dengan aturan yang lebih tinggi. Tadi kan sudah kita ketahui ya, undang-undang tata ruang, kemudian kanun itu kan kanun ini tidak boleh menyalahi undang-undang katanya. Karena kan sistem hierarkinya begitu. Nah, kenapa kemudian kanun Aceh, kemudian undang-undang tata ruang itu berbeda? Penataan ruang maksud saya, undang-undang penataan ruang berbeda. Tadi sudah disampaikan persoalan KSN yang kemudian tidak muncul di kanun tata ruang Aceh. Ada apa gitu? Kalau memang kita sepakat kanun itu tidak mengakomodir katakanlah kawasan strategis nasional dalam bentuk kawasan ekosistem Loser, seharusnya advokasi dulu undang-undangnya supaya KEL dihapus. Baru kemudian kita bisa bicara kanun yang tidak mengakomodir itu. Ini kan tidak dilakukan. Nah, jadi kita bicara dalam konteks ini saya pikir ya tadi Pak Bakti juga lebih paham kan sebagai akademisi. Jadi ini yang menurut kita harus segera katakanlah diluruskan. Saya pikir Pak Awang sebagai bagian representatif dari katakanlah pemerintah pusat ini bisa bantulah untuk seperti apa supaya hierarki tadi bisa benar-benar senafas gitu. Yakin Anda bisa bantu, Prof? Ya kita kan tadi peluang yang sedikit pun harus kita ambil. Karena biasanya dari yang sedikit kecil itu kita bisa jadi besar. Kita harus sakul yakin nih kayak gitu. Jangan pernah putus asa. Tapi teman kita Bung Pendi kayaknya udah kurang yakin saya. Enggak, ini gini loh, ada menurut saya itu ada proses-proses yang semua orang juga perlu menyadari begini. Kita kalau berpikir ngambil keputusan secara linier itu kadang-kala sekarang dibuat lalu ada masalah. Kita tunggu 5 tahun lagi. Sebenarnya kalau proses partisipatoris itu berjalan, in between itu kita boleh membuat catatan-catatan. Menarik itu, Prof. Kalau gitu partisipatori itu berjalan, artinya menurut Anda ini tidak berjalan artinya? Bisa jadi prosesnya begitu. Kenapa menurut Anda tidak berjalan? Ya tadi ya bisa berjalan, bisa tidak. Kalau berjalan misalnya dia prosesnya secara prosedural diundang juga masyarakat, tapi bukan masyarakat yang mengkritik misalnya begitu. Nah sekarang kan masyarakat tuh banyak sehingga kawan-kawan yang merasa belum terwakili aspirasinya itu juga harus dibuka ruangnya. Tidak apa-apa kan melakukan itu. Jadi in between kita melakukan catatan penting. Nanti misalnya tahun depan baru kita review betul, misalnya begitu kan. Jangan sampai nunggu di akhir tahun kelima, terlalu lama. Nah ini persoalannya catatan-catatan itu pun kalau tidak dibuat sayang, karena ruang untuk publik sudah dibuka, dijamin oleh peraturan perundang-undangan kita. Saya ingin ke Bung Pendi ini. Jadi kesan yang Anda katakan bahwa ini kayaknya diulur-ulur ini. Nah, secara tidak langsung yang ingin Anda katakan, Anda nggak percaya dengan pemerintah nih kayaknya. Karena ada gini Bang Kudus, kita pernah komunikasi dengan satu SKPA, Kepala Bapeda pada waktu itu. Beliau lebih mengajak kita untuk melihat kondisi bahwa Aceh ini sebelumnya tidak ada tata ruang. Nah, berarti beliau analogikan sebagai masa yang gelap. Nah, sekarang kita udah punya tata ruang, walaupun remang-remang, mari kita sepakati dulu. Tapi ada yang bilang lebih bagus sama remang kan? Iya. Nah itu yang mereka seperti pegang. itu gimana tuh? Nah itu yang mereka pegang lebih bagus remang-remang daripada gelap. Nah di sini saya ngambil satu posisi yang nggak bisa gitu dong. Nah kita harus melihat remang-remang dan gelapnya itu kenapa. Nah kalau remang-remangnya disengaja, loh
bagaimana bisa gitu, remang-remang kok sengaja gitu kan. Jadi aneh saja bagi saya gitu. Kayak kalau memang kita sudah tahu ini remang-remang harus kita perjelas. Mari kita perjelaskan, bukan satu hal yang mustahil gitu loh. Seperti tadi digambarkan Bang Dem, cuman masalah kel. Lah kenapa nggak dimasukkan? Nah ini kan jadi ironi lagi, jadi kontraproduktif bahwa kel tidak diakui dalam tata ruang, tapi Pak Gubernur mengeluarkan pergub tentang nomor 5 2014 tentang tata cara perizinan dalam kawasan ekosistem loser. Nah kan how come gitu, bagaimana bisa dalam ruang tidak diakui tapi aturannya ada. Nanti akan nyantel kemana ini aturannya ini? Di ruangnya nggak ada ini. Kan jadi lucu gitu kan. Jadi aneh ini. Jadi Nanti Prof, sabar dulu Prof. Nah itu yang membuat kita apa namanya? Bu Medi, tahan dulu. Kita terima telepon saudara Pak Sulaiman di Darussalam. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang betul lagi itu bahasa Aceh. Jin. Yang lagi propaganda dipanggil masyarakat kan. Dan orang drone ini belu tadengki. Orang drone bukan kelompok yang untuk pribadi, bukan bikin untuk masyarakat lagi pegawai. Dipanggil masyarakat kan. Sebab yang orang dalam tentu yang anak depa fungsi roh padahal untuk layani masyarakat, tapi hana dan orang perlu tadengki orang Aceh. Yang mendengar dan perbaiki lah. Yang kalau pantau terus Jakarta nanti, orang Aceh ada juga komplotan untuk pribadi roh. Baik. Yang Pak Sulaiman. Oke, baik Pak Sulaiman. Terima kasih atas telepon Anda. Saya ingin dengar dari Bung Pendi dulu nih, apa yang dikomentari oleh Bung Sulaiman. Tapi Anda boleh lanjutkan tadi komentar Anda. Sebelum Anda tanggapi ini. Setelah tadi itu tidak ada ruang, tapi kemudian dikeluarkan pergub, ini kan jadi satu pertanyaan Anda tadi, how come? Bagaimana bisa? Bagaimana boleh? Bisa. Nah ini kemudian kita sampaikan ke stakeholder terkait, ini bagaimana ini? Gitu. Mereka beralasan bahwa KEL ini kan KSN, jadi silakan nasional, silakan pusat yang mengatur. Nah ini kembali lagi ke logika hukum tadi yang dibilang Bang TM, bahwa kalau di nasional sudah diatur, ya provinsi harus ngikut dong gitu. Nah ini dan ada satu senjata pamungkas mereka, ya kita kan lex spesialis. Berakhir di situ gitu kan. Lah bagaimana bisa? Harus ada PP-nya dong, harus ada turunannya, harus ada kanunnya gitu. Jadi kan. menjadi lex spesialis, lex generalis itu menjadi kata sakti ya. Kata sakti. Atau bahasa lainnya ini kan politis. Jadi seolah-olah dengan ada kalimat itu semuanya menjadi halal gitu kan. Iya. Jadi ada yang bilang seperti ini, daging babi ya. Dengan membaca bismillah itu kan tidak akan membuat daging babi itu halal toh. Iya. Oke, komentar Anda tentang dari Pak Sulaiman tadi apa? Untuk Pak Sulaiman, ini yang kita perjuangkan sekarang adalah bagaimana hak-hak masyarakat itu kembali gitu. Memang ada apa namanya, yang dari samping-samping juga ada seperti ini kan kelompok LSM ini juga ngambil kesempatan tenar gitu kira-kira, atau ngambil kesempatan untuk dapat uang dari donor untuk diri sendiri. Kita juga mendengar itu. Tapi secara ini kita memposisikan kita sebagai masyarakat juga. Kita bagian dari korban, kita bagian dari penerima dampak dan penerima manfaat dari ruang yang akan diatur itu. Dan yang kemudian ini yang kita coba munculkan ke publik bahwa ini tata ruangnya nggak benar. Kemudian keterlibatan masyarakat ini memang ini ingin kita tarik ini sebenarnya, bahwa jangan diam-diam lagi dong dalam menyusun ruang, karena ruang itu kalau pada pemerintah sebelumnya selalu menyebut bahwa ini tata ruang selalu top down disusun dari nasional ke daerah. Nah sekarang pada saat ini disusun di daerah, tapi tetap tidak ada pelibatan dari masyarakatnya. Jadi yang saya sedihkan Bang Kudus itu, yang masyarakat sekitar yang kawasannya itu dirubah, itu tidak tahu sama sekali. Artinya gini, nanti pada satu saat mereka dirubah dari kawasan lindung menjadi hutan produksi terbatas biasanya. Nah ini kan biasanya dapat dikenakan konsesi atau penguasaan pengelolaan hutan. Nah ini tanpa masyarakatnya siap, ini bagaimana jadi? Terakhir akan berkonflik lagi seperti masa HPH dulu. Nah ini yang tidak kita inginkan terulang gitu loh. Nah ini masyarakat itu sudah pintar, kita juga ingin pemerintah membuka saluran ini. Mari membuka diri, karena ini kan ruang ini kan seharusnya
menyusun apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan yang diimpikan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, kita butuh apa. Nah, seperti itu yang harus disusun gitu. Oke, baik. Dari ke Bung Bekti, Pak Bekti, ini menarik tadi ada masalah undang-undang yang disinggung yang Haukam itu. Ini mungkin Anda yang bisa sedikit menjelaskan itu dari sisi hukumnya seperti apa nih, Pak Bekti? Ya, kalau proses hukum kan sudah selesai ya, karena itu wajib. Kalau ditabraknya berarti prosedurnya gagal, kan begitu. Sederhananya begitu ya. Tapi seperti tadi, kalau ini kan semangatnya memang kalau mau diikuti pola politisasi, kemudian pola kebutuhan rakyat atau atas nama apapun, itu kan memang menjadi kesukaran dengan suara banyak itu. Tapi saya kira proses tata ruang di Indonesia itu coba dibangun dengan sebuah konsep berbasiskan ilmu pengetahuan. Ada kriteria yang kalau semua orang menguji dengan alat dan metodologi yang sama, maka hasilnya akan sama. Oke, ini persoalannya alat ukurnya yang berbeda atau cara mengukurnya yang salah? Ya, sekarang kemungkinan banyak orang mengukurnya pakai perasaan. ini kan repot ini. Misalnya untuk menetapkan satu kawasan dikatakan ini rakyat atau atas nama perusahaan. Padahal di situ sudah diperkirakan itu adalah daerah yang sangat berbahaya. Apakah misal ya bahwa itu daerah bawah Gunung Merapi, itu tetap saja akan dijadikan proyek itu untuk ada perkantoran atau perumahan. Hampir pasti itu karena memang untuk gempa belum ada alat deteksi yang sangat kuat kapan terjadinya, tetapi persoalan meletusnya Gunung Merapi pasti begitu. Ya, cuma kan belum bisa kapan? dideteksi. Nah, sebenarnya ini yang seharusnya ilmu pengetahuan sudah bisa membahas itu tidak boleh. Karena nanti kalau dikonstruksikan dalam hukum dan misalnya tentang hak asasi, itu udah pembunuhan rakyat secara sistemik gitu. Karena udah diperkirakan rakyatnya juga akan mati. Kemudian kalaupun katakan untuk pertanian, kalau memang daerahnya itu diperkirakan itu adalah daerah banjir, tapi tetap juga difungsikan sebagai daerah pertanian, maka udah jelas secara ekonomi pun tidak berfungsi. Nah, ini bisa diukur secara ilmu pengetahuan ya, dengan kriteria-kriteria yang ada itu. Nah, sekarang kemudian kalau itu terjadi, maka di sistem pemerintahan dan para pengambil kebijakan adalah menawarkan alternatif apa ini untuk mereka. Nah, dari hasil kajian kita ya bahwa hampir tidak ada lagi hutan di Aceh, terutama hutan alamnya yang dapat dieksploitasi tanpa prinsip kehati-hatian. Artinya harus sudah ada garansi dengan teknologi apa dia harus memanfaatkan itu yang menghindari kerusakan hutan yang terjadi. Karena begitu kerusakan hutan itu terjadi, maka akan berdampak dengan yang lainnya. Apakah dengan perubahan iklim sampai dengan perubahan fungsi lahan yang ada, itu akan sangat terus berpengaruh. Logika sederhana misalnya, katakan mau pertanian hidup salah satunya dengan air. Nah, fungsi hutan itu adalah mengatur siklus air. Merusak hutan berarti merusak siklus air. Merusak siklus air adalah merusak pertanian. Berarti merusak pertanian memiskinkan rakyat pembunuhan. Ini sebenarnya logika-logika filsafat yang sebenarnya bisa diikuti terus. Nah, apakah kita mau kemudian menawarkan misalnya untuk mensejahterakan rakyat misalnya itu menawarkan alternatif jasa lingkungan misalnya, ya, tanpa menghindarkan diri kalau bisa seminimal mungkin untuk sektor realnya, ya, menawarkan alternatif dan bahwa ini sulit, iya, tetapi kenapa tidak melalui air misalnya, ya, itu kita kelola, karena orang semua tahu sekarang debit air itu di mana-mana akan semakin sulit dan orang kekurangan air. Misalnya Aceh besar saja, daerah dasnya terbanyak, tapi kok sebagian besar rakyat di Aceh besar nggak ada air. Ini kan fenomena yang aneh. Ya, di Aceh Tengah Benar Meriah itu ada danau, ya, laut tawar. Tapi kok kalau nggak pergi ke hotel nggak dapat air. Ini kan persoalan lagi tentang tata kelola itu. Ini kan menawarkan itu. Saya kira mari berpikir ke arah itu. Kemudian semua bisa disejahterakan karena fungsinya tadi udah diatur sedemikian rupa. Saya kira begitu. Baik, saya ingin dari Prof. Awang lagi nih. Dari Litbang, saya pikir ini memang bidangnya ya, persoalan tadi yang dimunculkan tadi itu memang bidangnya. Seperti apa komentar Anda? Ya, saya ingin komentar yang tadi ya. Ini kan kelihatannya ada wilayah yang grey area, yang nggak jelas ya dalam konteks tata ruang itu. Nah, di dalam betul tadi dalam penyusunan tata ruang ada basis-basis scientific base yang perlu diperhatikan dengan scoring. Tetapi
tata ruang ini kan interest. Jadi tarik menarik kepentingan, kekuatan, bisa juga jadi alat pembaca di situ. Oke, siapa yang menarik, siapa yang tertarik di situ? Ya, kita bisa melihat juga apakah ada kepentingan pusat di daerah. Itu kan bisa dilihat begitu. Apakah ada kepentingan pengusaha pusat di Aceh? Bisa dilihat begitu terus. Sehingga memang tadi yang dikatakan Bung Effendi, kenapa kawasan strategis ini tidak dimantapkan di dalam tata ruangnya. Padahal itu sudah dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional. Ada undang-undangnya. Nah, tadi saya lalu mendengar bahwa di dalam ekosistem KEL ini ternyata juga ada perizinan di situ. Apakah itu otorita KEL yang akan memberikan perizinan atau siapa gitu? Nah, kalau begitu kelihatan memang ada poin, ada titik-titik tertentu yang memang ini sengaja di-openkan gitu, supaya ada intervensi. Kelihatannya begitu yang ini. Dari amatan Anda bisa dilihat tidak, Prof? Sengaja di-openkan. Jadi artinya ada pihak atau orang yang sengaja itu dibiarkan seperti itu. Tapi saya potong juga, kalau itu pergub, Prof. Artinya sedangkan itu adalah sebagian besar itu adalah dengan fungsi konservasi yang tidak bukan kewenangan provinsi, tapi dipergubkan semuanya bisa dan untuk produksi gitu. Jadi aneh lagi karena nanti yang menjadi leader kemudian ada yang APL tetap saja nomenklaturnya ke Dinas Kehutanan. Justru itu. Jadi, karena itu memang ada kelihatan kan, mulai kelihatan. Daerah bisa jadi punya kepentingan juga, lalu pusat juga punya kepentingan. Nah, kalau begitu memang ini ranah publik jadinya. Jadi publik harus dikasih tahu daerah-daerah yang dimaksud tadi itu, kecuali memang daerah-daerah yang harus betul-betul dikonservasi tadi secara ekologis. Jangan sampai menjadi 2,3 juta hektar kawasan KEL ini juga menjadi bencana ekologis baru gitu. Jadi jangan ada yang disembunyikan sebetulnya, karena ini rakyat juga, kita tahu Aceh secara keseluruhan ini kan rentan ekologinya. Nah, kalau sistem perizinan, saya khawatir ini sistem perizinan rezim perizinan yang bermain. Kalau ini yang terjadi, jangan-jangan bisa jadi korban juga dari kepentingan tangan yang nggak kelihatan ini. Jadi kalau kita identifikasi tangan-tangan itu kan memang kita juga belum tahu, tetapi kelihatannya akan ada tarik menarik ke arah itu. Nah, karena itu menurut saya baguslah rakyat itu diajak untuk bincang-bincang soal ini. Terus dibincangkan agar menjadi kepentingan publik Aceh. Jadi jangan sampai. Nah, misalnya gini, saya mendengar tadi siang rata-rata kepemilikan tanah petani Aceh kurang dari 0,5 hektar. Nah, saya pikir kekayaan alam Aceh yang begini baik gitu, apa ya tidak bisa by design kita memberikan kesejahteraan petani-petani Aceh melalui pemanfaatan yang lebih berdaya guna untuk rakyatnya, sekaligus menjaga agar tidak terjadi bencana ekologi. Nah, karena itu kan harus ada edukasi di tengah masyarakat. Bagaimana caranya berusaha yang friendly, ramah pada environmentnya, pada lingkungannya. Karena kita sadar Aceh secara keseluruhan, secara biofisik itu rentan terhadap gangguan ekologi. Sehingga salah saja kita melakukan intervensi kebijakan, maka bencana itu susah untuk ditahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Atau justru memang Prof, bencana itu memang ditunggu begitu? Ya, artinya dengan ada bencana ada proyek baru yang bisa dilaksanakan. Pastilah kita tidak punya modus ke arah itu. Tapi yang sering kita perhatikan itu manusia itu selalu dalam kelalaian. Nah, gitu kan. Hanya orang yang saling mengingatkan, kata agama, itulah yang akan baik jalannya. Nah, karena itu saya sih melihat kawan-kawan CSO, perguruan tinggi dan LSM misalnya, ini dalam ranah yang saya sebut dengan mengingatkan kita semua. Ada sesuatu yang perlu dibenahi, dan ingat kita ini kan negara. Negara itu kalau selama ini tidak berada di tengah rakyat, maka negara itu hadir.
Hadirkan rakyat dalam problem-problem seperti ini. Itu penting. Yang kedua, sebagai birokrat pemerintah, kita ini kan pelayan sebetulnya. Nah, kalau pelayan itu kan harus mendengarkan. Nah, mendengar ini yang penting gitu. Kalau nunjuk-nunjuk aja kita udah biasa. Tapi mendengar itu sesuatu yang luar biasa untuk state ya, negara yang hadir di tengah masyarakat itu. Itulah yang saya bilang bring in, bawa birokrat itu hadir di tengah rakyatnya untuk mendengarkan suara-suara rakyat. Itulah pelayanan. Baik, Bung TM lagi nih. Ini cara mendengarkan ya. Jadi menarik juga nih. Kita kata orang diciptakan kuping lebih banyak dengar daripada ngomong gitu kan. Saya pikir Bung TM juga sudah sangat lama teriak-teriak masalah lingkungan dan sebagainya. Nah, apa yang Anda lihat di situ, Anda rasakan? Anda kan capek juga berteriak, kurang keraskah teriakan Anda, atau yang Anda teriakan kupingnya agak sedikit ada persoalan? Tapi nanti kita dengarkan setelah kita ikuti berikutnya. Ya baik pemirsa, terima kasih sekali lagi Anda masih di Talkshow malam hari ini, dan kita sudah memasuki segmen yang ketiga, dan kami juga undang Anda di segmen ketiga ini untuk berpartisipasi di line telepon yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Langsung saja komentar Anda, Bung TM Zulfikar. Saya pikir seperti yang disampaikan Bung Kudus ya, apakah pemerintah hari ini sudah benar-benar begitu mendengarkan aspirasi kan gitu. Ya, kalau dari dulu setiap kita berhadapan dengan pemerintah, bahasa menampung, oh kami akan membawa ini ke dalam Arafah, kan banyak sekali. Itu Ansor kali nggak? Ya, GP Ansor, maksudnya angin surga. Gitu. Ya, maksud, artinya begini. Ini kan sesuatu yang ya sebenarnya sudah basi ya, bahasa-bahasa seperti ini. Wah, kami menampung. Karena kejadian yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ada permainan di beberapa kalangan juga terjadi. Contoh aja ketika CSO itu meminta dokumen tata ruang di akhir 2013. Itu kan anggota DPR Aceh yang lalu, yang sudah tidak lagi di DPR hari ini, itu kan melakukan pembohongan. Ya misalnya dia katakan, oh tidak ada penghapusan terhadap KL. Anda kan silakan dapatkan dokumen nggak dikasih waktu itu. Pas kawan-kawan buka ternyata nggak ada gitu. Hal seperti itu terjadi loh. Tapi alhamdulillah dia nggak ada lagi di anggota DPR ya. Untungnya begitu. Kalau Anda kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Bung Pendi lah lebih paham apa hukumannya gitu kan. Nah, tapi ini menarik karena kita kan tidak bicara kepentingan. Saya pikir CSO juga harus bicara secara baik lah. Sama sekali tidak ada kepentingan CSO-nya atau personalnya. Tadi Pak Awang mengatakan ini kepentingan pusat, ada kepentingan perusahaan mungkin. Bisa jadi benar. Ada kepentingan memang, orang banyak bermain di sana, ingin ada tambang, ingin ada kebun, nambah sawit. Sudah ada ribuan, puluhan ribu masih mau nambah lagi. Itu banyak terjadi di Aceh. Tapi kan kita harus lihat secara objektif, rasional, bahwa hari ini kalau kita lihat geografis Aceh, yang ternyata 68%-nya itu adalah pegunungan dan perbukitan. Mau diapain tuh gunungnya 68% itu? Apa mau digundulkan semua? Nah, kemudian kita ingin lihat, dengan geografis seperti itu, hutan Aceh itu seharusnya berapa persen, kan gitu. Nah ini kan harus jelas ya, orang awamnya bisa mikir kan, masa gunung dibiarin gundul gitu. Ya kan? Nah ini juga harus clear. Apalagi kemudian di antara gunung-gunung kita itu akan mengalir begitu banyak daerah aliran sungai. Makanya ketika hari ini kita lihat wah banjir di mana-mana, itu bukan sesuatu yang aneh. Inilah risiko yang kita terima. Jadi rasionalisasi tadi, kita ingin menganalisis secara positif. Yang kita tunggu analisis negatif biasanya kan dari dokter. Oh, Pak gimana? Saya sakit jantung nggak? Oh Anda negatif, senang kita. Tapi kalau kita kan maunya analisis positif kan. Nah, jadi beda dia analisisnya gitu kan. Jadi ini penting menurut tadi mungkin Pak Awang sudah menyinggung. Bagaimana ini kemudian kita mintalah pemerintah Aceh hari mungkin ya kita bantu sama-sama lah. Karena beberapa hal saya lihat sebenarnya sudah ada titik terang juga untuk beberapa hal yang kita minta. Mungkin Pak Kudus bisa lihat bagaimana hari ini moratorium tambang sudah jalan. Tinggal bagaimana implementasi kita kontrol sama-sama. Timnya sedang digodok.
Ini hal-hal yang mungkin kita tidak hanya lihat dari sisi negatif, positifnya juga. Kemudian TRIPA karena ini juga amanah untuk melindungi lahan gambut juga sudah pelan-pelan sudah diproses. Nah, tinggal tata ruang ini gimana? Nah, tadi dikatakan lex spesialis yang gimana? Undang-Undang 11 2006 jelas. Ada amanah kepada Aceh untuk memastikan ada upaya bagaimana menjaga kawasan ekosistem Loser. Kan sudah ada mandat itu. Apa nggak mau kita lakukan mandatnya, kita kembalikan ke pusat gitu? Kan nggak begitu kan? Jadi ini seperti ini mungkin masih adalah, walaupun tadi ruangnya mungkin masih kecil, tapi saya membaca itu ada. Tinggal bagaimana proses-proses ini berjalan lebih lanjut. Tapi memang kita nggak boleh mundur, dan advokasi nggak boleh. Oh kalau memang nggak didengar kami mundur aja lah, biarin orang lain, nggak akan terjadi gitu. Jadi saya pikir ini penting sekali ya demi Aceh lah ya, demi kita semua tentunya. Ya, Bu Utaim, kawasan Loser itu sebagian besar kan berada di wilayah Aceh. Iya. Tapi kenapa kantornya bisa ada di Medan? Saya pikir ini juga proses ketika tahun 98 dikeluarkan Kepres ya, Kepres berapa waktu itu? 33 ya. KEL itu kan ada di Sumut dan Aceh. Nah, mungkin wilayah intervensi paling gampang saat itu kan pemerintah di Medan. Saya nggak tahu juga apakah ada pertimbangan lain, tapi bisa jadi itu. Yang kemudian ketika di Medan mungkin akan lebih gampang mereka melakukan intervensi. Dengan kondisi seperti itu, Aceh sendiri diuntungkan atau sangat dirugikan? Ya, kita kan melihat dari banyak perspektif mungkin. Dari Aceh sendiri mengatakan waktu itu ketika kantor di Medan, kita rugi. Tapi kemudian KEL-nya sendiri juga, waktu itu apa? YLI ya, yang membuat kantor di Medan. Yang kemudian ada BBTNJL juga kantornya di Medan. Nah, bisa jadi beberapa kawan di sini melihat dari perspektif yang lain. Menentukan Aceh dari Medan. Kenapa tidak kemudian di sini dibentuk juga kantor? Alhamdulillah waktu itu juga ditindaklanjuti kan, kantornya kemudian berpindah ke Aceh misalnya. Kemudian juga BBTNJL juga bisa kita bersosialisasi juga dengan kawan BKSDA misalnya. Jadi ini bisa saja. Tinggal bagaimana kemudian kalau memang kita ingin serius KEL ini tetap dipertahankan. Nah, saya pikir memang intervensi pusat penting sekali. Kalau Aceh memang tidak mau menjalankan amanah UU-PA, ya kan, Undang-Undang Nomor 11 2006, terutama pasal 150, sampaikan aja. Kalau perlu itu di amandemen kan, nah, gitu. Jadi saya pikir ini penting sekali. Jangan dibiarkan. Kalau kita kan selama azas legalitasnya dilanggar, kita punya hak untuk melakukan advokasi. Gitu. Ya. Baik, ke Bung Pendi kembali. Ini sudah mulai kelihatan ya. Artinya dari pembicaraan ini sudah terlihat. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya pikir juga jadi PR buat Anda dan teman-teman tadi. Ya. Persoalan tarik ulur itu tadi. Nah, apa yang kira-kira ide strategis Anda untuk mendorong dalam hal ini pemerintah ya, untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang menurut Anda itu masih belum diselesaikan? Ya, kalau ide, ya aku pikir udah kehabisan ya, capek atau apa? Kalau di kita yang capek ya nggak harus capek ya, karena itu kan merupakan bagian dari yang kita pahami ini satu kebenaran dan kita yang kita bela itu adalah orang tua kita yang di kampung sana. Ini jadi salah satu pegangan prinsip bagi saya pribadi gitu, bahwa mengangkat satu permasalahan yang merugikan masyarakat itu bagian dari sedekah saya pikir. Memang kalau untuk memastikan itu kan memang bolanya itu memang di pemerintah gitu Bang Kudus ya. Dan kalau kita runut lagi, kita sudah meminta tolong Walhi pada waktu itu untuk melakukan judicial review. Nah, dan ini sedang berproses saya kira, walaupun sampai sekarang kita belum dapat update seperti apa sudah statusnya, tapi minimal kita sudah melakukan proses litigasi untuk itu. Nah, dan kita sebenarnya inginnya yang cepat ini kan untuk executive review gitu. Tinggal Pak Gubernur bilang saja ke legislatif, halo bapak-bapak ini anggota dewan ini bermasalah. Jadi gimana nih? Kita revisi atau tidak? Kita rubah atau tidak? Kan cuma tinggal itu. Dan kemudian artinya sekarang itu yang Anda tunggu. Iya, itu satu. Yang kedua sebenarnya kita sudah sampai ke Mendagri. Kita sudah jumpa dengan Biro Hukum. Dan bahasanya sudah sama pada waktu itu bahwa ini bermasalah dan harus dibatalkan dulu, gitu kan? Ya cuman kita lihat nggak ada eksekusinya dari pemerintah pusat juga. Ya jadi pertanyaan ada apa gitu ya? Mungkin dengan lex spesialis tadi atau mungkin ada interpretasi dari undang-undang
yang saya pribadi belum tahu gitu. Mungkin ada interpretasi itu yang membuat pemerintah pusat menghold gitu. Oh tunggu dulu, tunggu kejelasan dari bunyi salah satu pasal di undang-undang ini, di undang-undang yang mana gitu kan. Mungkin dari Undang-Undang 23 2014 yang baru mungkin juga itu ada. Cuman kita nggak paham gitu. Nah ini yang kita lihat belum ada satu titik cerah. Dan kita juga berulang kali meminta ketemu dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri, belum pernah berhasil nih Bang Kudus. Saya juga sudah heran ini harus apa lagi yang kita lakukan gitu supaya kita bisa jumpa dengan Pak Menteri. Sementara dengan orang asing, dengan kedubes mudah gitu. Kenapa dengan orang sendiri kok susah? Jadi sulit juga gimana nih harus yang kita lakukan Ada gitu kan? Uang yang bisa kasih penjelasan saya pikir. Tapi ada pertanyaan. Tadi ada katanya gubernur belum teriak ke DPR. Menurut Anda kenapa belum dia melakukan itu? Terlalu sibuk dengan gonta-ganti SKPD atau apa? Kalau ke ranah sana saya kurang mampu memahami gitu ya. Artinya pemahaman Anda lah. Maksudnya untuk yang gonta-ganti tadi. Tapi secara ini aku pikir waktu kita jumpa Pak Gubernur interest gitu dan beliau ya udah gimana baiknya gitu. Ya cuman di sini seperti bilang Bang TM tadi bahwa ada ketidakberanian mungkin dari SKPA tertentu itu yang terkait untuk mengeksekusi gitu. Misal dari Bapeda. Ini kan bisa dieksekusi oleh Bapeda sebenarnya. Atau Bapeda tinggal sampaikan ke Pak Gub betul ini bermasalah. Gimana instruksi Bapak untuk kita tindak lanjut. Tapi itu tidak berjalan gitu. Seperti saya sampaikan di belakang bahkan Takut diganti juga kali. mungkin itu salah satu. Saya tidak mau menyinggol yang itu, saya ke ranah politis. Saya nggak ingin masuk ke ranah sana. Ya. Tadi ada ajakan dari pihak terkait tersebut. Ya kita sepakati dulu yang remang-remang gitu. Ya kan? dan ini semangat seperti itu yang tidak sepakat sama sekali. Baik, saya ingin mulai bawah ini. Apa yang bisa Anda beri jawaban dari beberapa ini teman-teman dari bahasa tubuh frustasi ini, Prof? Saya nggak percaya kalau dia frustrasi. Nah, ini kan lagi mengupayakan islah, kira-kira gitu kan. Islah ini banyak cara. Jadi kalau memang review sudah ada dari Kemendagri misalnya, ya review itu harus diperjelas sikapnya juga dari Kemendagri. Review itu posisinya apa terhadap perdanya misalnya gitu, terhadap kanunnya. Kalau hanya mereview biasa begitu, jadi susah juga ya daerah mengambil langkah. Kalau dia tegas-tegas mengatakan atas dasar review ini di hold gitu, di beberapa daerah kan pernah begitu. Jadi perda-perda di hold oleh Kemendagri karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari hierarki hukum tuh boleh. Kalau rasanya mau ketemu menteri sekarang nggak ada sulit-sulitnya gitu perasaan. Nah, tapi kenyataannya tadi Mendagri. itu tadi Kemendagri kan. gampang. Susah banget. Malah lebih mudah jumpa dubes gitu. Oh gitu ya. Dari hutan dia masuk ke kota nggak ngerti. Seingat saya itu semua menteri sekarang sangat sangat mudah untuk ketemu. Tinggal memang tamunya menteri banyak, jadi asal kita sabar menunggu, datang sabar menunggu, insya Allah dilayani kok. Dari surat memang sudah dibalas, Mas Awang sudah dibalas oleh Kemendagri. Cuman bahasanya belum dapat menentukan waktunya kapan gitu. Itu kan sama dengan nolak kalau di. Jadi gini, kalau coba kita ngelihat ini, ngelihat persoalan tata ruang ini dengan perdebatan antar aktivis, saya katakan gitu ya, pencinta pemerhati lingkungan dengan pemerintah. Coba kita tarik ke konsep aja dulu. Konsep itu kan terkait dengan good governance-nya. Saya selalu mengatakan good governance itu harus dicirikan dengan harmonisasi. Harmonisasi antar siapa? Nah itu paling penting harmonisasinya antar dua pihak, yaitu negara yang direpresentasikan oleh birokratnya, dan yang kedua adalah pada CSO. Jadi kalau dua ini bisa harmonis untuk merespon market demand, tuntutan-tuntutan publik itu,
maka sebetulnya good governance itu bisa jalan, asal harmonis. Nah, kalau saya mengikuti tadi memang ada terasa antara CSO dengan pemerintah gitu di sini. Ada persoalan. Ya, kelihatannya komunikasinya ada masalah. Nah, kalau begitu bagaimana kita mau mendorong good governance di situ gitu. Karena theoretically itu diharuskan untuk ini. Kemudian pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan. Jadi memang organisasi itu kan bisa dibaca begini. Ada pemerintah itu ketat dengan sistem peraturan. Tapi itu birokrat ya. Birokrat bekerja atas dasar peraturan. Artinya nggak tahu dulu masalah, tapi buat dulu aturannya. Oke. Tapi yang kedua sebetulnya pemerintah, organisasi pemerintah atau yang lainnya itu bisa melakukan langkah kedua, yaitu menetapkan missionnya, menetapkan misinya dulu. Jadi misalnya berkaitan dengan tata ruang, ini misinya apa gitu. Berkaitan dengan ekosistem Loser itu missionnya apa gitu. Dari mission baru dibuat aturannya gitu. Ini like seperti hadap-hadapan dua pendekatan ini. Nah, dalam pengertian kita melakukan revolusi mental, kita melakukan perubahan-perubahan, sebetulnya pendekatan mission ini lebih tepat sekarang. Tetapkan misi bersama kita, baru dukung dengan aturan Amatan lain. Anda, Prof, yang terjadi hari ini dari dua yang Anda jelaskan tadi, mana yang lebih Ya, cenderung? kita masih cenderung pada pembuatan aturan atau transisional, bisa juga begitu. Nah, kita sebagai pelayan tadi harusnya masuknya ke mission. Apa sih misinya? Misalnya kita mau mengentaskan rakyat dari kemiskinan, maka missionnya itu. Nah, lalu peraturannya dibuat yang mengejar itu, ingin mencapai ke sana. Jangan peraturannya dulu dibuat, tapi bacaan datanya kita nggak punya. Nah, ini yang jadi kita ingin dengar komentar dari Pak Bekti ini. Nah, ini seperti apa seharusnya kalau dalam? Saya ingin mendetailkan ya uraian Prof. Awang tadi. Saya mencoba membedakan mana yang substantif, mana metodologi. Ya. Kalau dalam persoalan tata ruang, ini kan sudah ada catatan bahwa negara ini dibangun secara salah dulu. Sehingga kemudian berdampak sangat ruwet dan komplikatif ya. Satu masalah itu menimbulkan konflik yang sangat bertumpang tindih. Misalnya tentang status lahan. Nah, maka kemudian ketika menemukan yang namanya tata ruang adalah salah satu solusi, salah satu semangat baru bagaimana kita mengelola negara ini secara lebih baik. Ada hitungan secara ekonomi, ada hitungan secara ekologis, ada hitungan secara politis. Maka menurut saya kita semua harus membangun kriteria itu berbasiskan apa. Saya bukan hanya kebetulan sebagai akademisi, tapi karena memang logika rasional harus digunakan beserta logika empiris yang ada, bahwa pengetahuan yang ada dan metodologi yang digunakan itu bisa dipakai oleh siapapun. Itu dulu yang harus kita sepakati, sehingga memang bahwa catatan kita ingin berbenah ini. Bahwa nanti misalnya ya di dalam satu konsep di pola ruang saja itu ditetapkan bahwa dengan scoring saja itu adalah kawasan yang berbasis konservasi. Ya. Tetapi kemudian di sana udah ada rakyat puluhan atau ratusan tahun. Nah, tinggalkan dilihat persoalannya ini. Tapi statusnya kita udah tahu. Kenapa dia fungsinya konservasi dan lindung? Karena di dalamnya ada konsekuensi untuk melindungi kawasan budidaya. Ada fungsinya untuk konteksnya mitigasi bencana. Maka ini yang harus diperhitungkan gitu. Nah, apakah nanti akan memindahkan atau menempatkan dengan proses ganti rugi atau dengan pengelolaan yang lain, ini kan solusi yang ditawarkan sepanjang tadi metode yang digunakan adalah islah dengan pendekatan-pendekatan yang benar. Tapi prinsipnya ini jelas, kalau sudah ditetapkan ini lindung, bahwa kalau Anda gunakan menjadi kawasan produksi, maka akan berdampak yang sangat parah. Dan ini udah terjadi, bukan lagi sekedar hitungan-hitungan para yang hanya dengan irasional tadi. Ini sudah bisa diukur.
banjir sekarang sudah pasti bisa dihitung. Ya, kapan, Jadi ya. kalau kita tetap saja, misalnya mohon maaf ini gubernur atau kabupaten kota itu tidak bisa lagi menetapkan bahwa banjir hanya disuruh kita berdoa, itu gubernur dan bupatinya bisa kita seret ke penjara karena dia udah man-made disaster. Bahwa banjir sudah diperkirakan hadir, tapi dia tidak berbuat agar banjir itu tidak terjadi dan rakyatnya tidak diberikan pemahaman dan mitigasi untuk itu. Ya. Maka pejabatnya mestinya bisa dimasukkan itu di dalam kategori apakah nanti perbuatan pidana atau tata usaha negara di situ di dalamnya. Nah, tinggal memang mekanisme-mekanisme ini kalau ditempuh lagi oleh rakyat itu lelah. Rakyat sementara mau mendapatkan keadilan saja mencari makan dengan proses hukum, pengetahuannya yang begitu rumit dan sebagainya. Siapa lagi pendekar-pendekar yang akan datang ini? Nah, oleh karena itu menurut saya mengapa saya kira sinergisasi dari semua aras. Karena saya yakin juga pemerintah pun pastilah untuk kesejahteraan rakyat. Karena secara landasan konstitusional itu sumber daya alam yang ada itu harus mampu mensejahterakan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Kok ternyata dalam realisasinya sekarang orang yang 10% menguasai 90% sumber daya alam. Orang yang 90% hanya hidup dengan 10%. Ini logika pasti. Nah, inilah tata ruang yang mengatur itu. Jadi harus ada semangat dan political will semua pihak. Bahkan kalau kalah tadi ya kita harus berani mau meneriakkan dengan tidak bisa dengan bahasa-bahasa komunikasi, ya harus dengan bahasa hukum. Hukum pun seperti tadi sebenarnya tidak semata-mata pakai hukum negara saja. Rakyat kalau diajak misalnya berkonflik, dia pasti kalah dengan hukum negara karena aksesnya terhadap hukum kan jauh. Nah, rakyat juga harus dibina untuk dikembangkan dengan mekanisme adatnya. Supaya mereka berhasil untuk minimal di kawasan-kawasannya. Saya kira ini yang perdebatan. Saya menginginkan tadi uraian dari Prof. Awang tadi harus didetailkan. Ini harus semangat bersama. Tidak ada lagi hitungan-hitungan yang lain yang harus kita pakai. Semua pihak harus bersama ini. Bahwa pendekatannya Jul TM sekarang begitu menjadi fasilitator ya untuk membuka keran-keran itu, saya kira ya itu akan lebih baik kalau itu ada kan. Tapi jangan-jangan ternyata itu kan manipulasi lagi seperti tadi. Diajak berkolaborasi, di sana udah teken kan. Ini jangan-jangan nanti kita asik-asik diskusi ini orang itu udah buat keputusan. Jadi mau apa ini? Baik, ini ke Bung Pendi ya. Bicara teriak-teriak kan, ya saya pikir sekali lagi lah ya, Bung TM juga sudah banyak LSM atau lembaga swadaya masyarakat ini sudah capek berteriak. Ada satu pertanyaan saya pikir yang mungkin juga menjadi persoalan ya. Artinya LSM ini kan tentu ada fundingnya, ada dananya. Nah, ketika keran itu tertutup, nah apakah ini juga teriakan itu juga akan tertutup? Kita akan saksikan dan kita akan dengarkan nanti setelah jeda yang berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih sampai dengan saat ini Anda masih di talk show dan kita sudah berada di segmen akhir sekarang. Dan saya langsung ke Bung Pendi nih. Ini saya pikir tidak hanya pertanyaan saya ya, tapi saya pikir juga pertanyaan banyak orang. Kalau kita baca juga Bung Pendi di media LSM itu kan mereka teriak karena mereka digaji, mereka dibayar. Kalau mereka nggak ada itu, mereka mungkin nggak akan lakukan apa-apa juga. Nah, saya ingin dengar ini Anda sebagai aktivis lingkungan lah dalam hal ini. Apa komentar Anda? Ya, betul Bang Kudus. Kita memang sering dihadapkan demikian oleh pihak-pihak yang berkepentingan tadi, yang bermain tadi ya, bahwa LSM itu memang seperti itu kerjanya. Bahwa mereka menjual penderitaan rakyat, mereka menjual kemiskinan, mereka menjual permasalahan, dan itu uangnya mereka makan sendiri untuk hidup mereka. Sementara masyarakat menjadi komoditi. Itu terlalu sering kita hadapi hal yang demikian. Tapi ini pengalaman pribadi saya sendiri bahwa tanpa uang kita juga teriak kok. Oke. Tanpa ada funding kita juga teriak kok. Dan kalau lebih kejamnya lagi kalau saya sering membandingkan ya daripada pemerintah yang koruptor, yang korupsi gitu ya, mending kita yang makan uang dari funding gitu. Ini udah selemah-lemahnya iman jawaban sebenarnya. Tapi terkadang apa boleh buat gitu loh. Kita nggak bisa menjawab yang lain gitu, karena memang ada juga memang di NGO yang juga mewah gitu ya dengan rate dengan rank salary yang dia temukan itu yang
rata-rata bahkan mengalahkan PNS gitu. Bukan nggak ada yang fenomena seperti itu. Tapi yang untuk level lokal seperti kami, itu nggak perlu ditanya lagi lah. Yang selama ini teriak di Simpang 5 siapa, yang di kantor dewan juga siapa, yang dorong-dorong pagar kantor gubernur siapa. Itu bahkan tanpa kita urunin uang sendiri malahan. Uang kita yang kita ya untuk minum gitu ya. Cuma untuk minum ya pakai uang sendiri gitu. Ya karena apa ya, kita ingin meneriakkan apa yang di kacamata kita itu memang harus kita suarakan gitu. Dan kalau di sebagian di kita itu jadi hobi malahan. Seakan kalau nggak dikasih tahu jadi marah, jadi demam gitu seakan-akan dah. Tapi kalau bagi saya selama ini positif, selama ini untuk generasi selanjutnya, untuk kemaslahatan orang tua saya yang di pedalaman yang jauh dari kampung, saya akan mengusahakan itu walaupun tanpa ada funding sama sekali. Itu jadi bagian tekat dari saya. Dan selama ini sudah kita buktikan kok, tanpa ada bantuan dari pihak lain, kita juga masih teriak. Masih ada Bang TM, masih ada Bang Bakti, masih ada Mas Awang. Bagi saya untuk nelpon, Mas tolong dong gitu kan bisa gitu ya. Ya, saya ingin ke Bung TM. Bung TM, juga kita tidak heran ya kalau kita balik ke belakang sedikit lah, kita lihat dari persoalan politik ya, banyak tokoh-tokoh politik itu dulu juga aktivis-aktivis dan ternyata mereka bungkam setelah mereka, dan itu artinya LSM kayak itu menjadi sebuah kendaraan untuk kepentingan mereka. Apa komentar Anda? Ya, saya pikir ini fenomena yang banyak terjadi, tapi juga tidak sepenuhnya itu terjadi juga kan. Bisa jadi ada juga walaupun dia sudah di dalam pemerintahan atau sudah di legislatif juga masih bersinergi, itu juga banyak. Tapi tentunya kita juga harus pahami kawan-kawan yang udah di sana juga punya keran tanda kutip yang juga dia harus mengikuti aturan. Mungkin beda kalau Prof Awang sebagai akademisi sangat bebas, tapi kemudian beliau ada di dalam sistem juga kan harus hargai juga sih. Saya pikir itu juga harus dipahami. Tapi paling tidak dia punya semangat yang sama ketika dia masih di luar sistem. Kan itu yang kita inginkan. Kita juga tidak ingin juga misalnya kok dia sebagai pejabat tapi juga teriak-teriak seolah dia nggak punya kekuatan. Aneh kan ketika misalnya seorang gubernur tolong Pak Kapolda itu tangkap. Gubernurnya minta tolong, perintah Pak Kapolda tangkap itu penjahat lingkungan. Kan bahasanya begitu, jangan tolong tapi perintah. Nah, jadi kan akan beda. Jadi hal seperti ini yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau kawan-kawan hari ini mungkin di Aceh ada beberapa ya. Bahkan mantan direktur kami Dr. Walhi Aceh dulu waktu saya di sana juga sekarang ada di DPR Aceh. Jadi kemudian kita berharap dia juga bersinergi dengan kita untuk juga menyuarakan penyelamatan lingkungan. Jadi saya pikir tidak ada persoalan, walaupun mungkin ada satu dua yang menghilangkan idealisme itu ada. Tapi ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya, kita berharap. Kemudian saya ingin menjawab juga bahwa tidak semua juga kita dalam berjuang, karena sampai sekarang juga saya bagian dari pegiat lingkungan. Berbicara dalam advokasi ini karena ketergantungan funding atau uang yang besar, enggak. Pengalaman saya dulu waktu saya direktur Walhi Aceh, kita juga gajinya pas-pasan, bahkan staf saya itu ada digaji cuma 800.000, tapi dia terus berjuang bersama-sama, demo-demo juga. Karena memang kita menganggap ini adalah bagian dari ibadah kita, amalan kita. Karena kan penyelamatan lingkungan itu kan seharusnya semua harus bersinergi. Mungkin Bung Kudus juga marah ketika dibilang penjahat lingkungan. Nggak mau kan? Semua orang bersinergi. Kita jaga lingkungan, jaga. Tapi kenapa kemudian diajak nggak mau? Nah ini kan hal seperti ini. Jadi saya pikir penting kalau kemudian ada penyadaran bersama lah. Saya pikir memang untuk membangun peradaban, kesadaran itu kan panjang sekali. Ya, tinggal bagaimana kita kolaborasi. Tadi Pak Awang sudah katakan harus ada harmonisasi lah yang begitu dalam antara masyarakat, pemerintah dan semua sektor gitu. Saya pikir ini akan lebih baik ke depan. Termasuk AJTV ya Bang ya? Termasuk AJTV. Tapi di hal yang lain saya kira ya, apa yang dikatakan itu juga bagian dari kontrol. Karena kita juga tidak boleh kebal dari apapun ya. Karena kita bagian dari proses itu. Nah, disinilah track record kita yang akan dicatat oleh banyak pihak. Bahwa ada proses ya, NGO juga memang harus siap juga dikontrol oleh siapapun. Karena konstituensinya juga haruslah semua pihak. Ketika kita melakukan kritik orang ya kita juga harus siap. Kan untuk ini yang selalu proses. Jadi artinya apa? Mari kita semua benar, karena diantara kita adalah saling kontrol mengontrol. Itu saya kira ini yang semangatnya yang saya suka sebenarnya. Oke, silakan saja mereka kontrol, lalu lakukan audit.
supaya tidak ada yang kebal, karena ini kan juga semuanya rentan. Tapi ya tentu ada kriteria lah yang harus dibangun. Nah, pemerintah melakukan berbagai kesalahan, legislatif melakukan kesalahan, ya kita juga melakukan kesalahan. Nah, tapi kemudian kontrol-kontrol masing-masing inilah yang menjadikan siapapun itu, mari sama-sama memang harus konsisten kan. Kalau tidak konsisten, jangan lagi di dalam ranah itu. Saya kira kan ini pesan yang akan disampaikan di situ. Jadi ya mestinya teman-teman juga memang pasti tidak perlu takut atau khawatir dengan tuduhan begitu kan. Ya silakan saja diperiksa, dan polisi juga itu bukan delik aduan. Boleh saja dia masuk itu kalau dia mau tingkatannya hanya ditangani oleh polisi atau oleh jaksa ya. Tapi jangan buat fitnah kan itu. Nah, kan lebih baik fitnah kita daripada fitnah. kita dikenal juga Pak Bekti, kasus itu bisa dipesan loh. Nah, jadi kan menarik juga, kadang ada katakan tidak difitnah. Lingkarannya. Kita bisa pesan kasus gitu. Maunya kasus apa gitu. Bisa dibuat ya. Prof Awang, nah ini saya pikir ke Anda ya juga, dengan berbagai fenomena, dengan berbagai persoalan yang tadi dari awal, sejak awal Anda sudah ikuti dan cermati, saya pikir dalam ranah dari Litbang, apa kira-kira rencana strategis yang ada di dalam pikiran Anda saat ini untuk ke depan? Ya, untuk Aceh itu menurut saya tetap kontrol itu harus dilakukan. Suara-suara, kalau saya katakan voice from voiceless, jadi suara-suara dari suara yang tidak terdengar. Nah, itu memang harus disuarakan. Sekali lagi, ini edukasi, pembelajaran pada government sendiri yang memang sudah harus berubah. Berubah itu dalam arti kata dinamika sosial politik ini berubah. Ya. Dunia sudah meminta kita nggak boleh lagi tertutup. Presiden kita juga sudah mengajarkan pada semua publik bahwa kita harus terbuka dan dekat dengan rakyat. Jadi apapun misalnya itu harus arahnya ke sana dan menjadi pelayan. Saya melihat, saya kurang setuju kalau ada tudingan-tudingan LSM itu selalu dipojokkan dalam konteks pendanaan. Yang saya tidak setuju kalau LSM itu meminjam dana dari luar negeri, misalnya begitu. Kalau dia sifatnya grant dan uang yang mereka berikan itu juga entah uang apa dari luar negeri itu, kita juga tidak tahu. Bukankah negara kita juga banyak utangnya sebenarnya? Kalau negara punya utang, bisa bertransaksi gitu keluar, kenapa juga masyarakat sipil tidak boleh? Yang tidak boleh adalah masyarakat sipil kita itu berkhianat terhadap negara ini. Itu yang tidak boleh. Karena itu dia harus diperkarakan kalau dia berkhianat dengan negara ini. Karena dia tidak berkomitmen pada Pancasila, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan tidak ada jalan lain dalam rangka kita memberikan pelayanan yang prima pada rakyat kita, pada pengusaha kita, pada semuanya lah rakyat kita, maka harmonisasi itulah kata-kata yang paling tepat untuk kita maju ke depan. Yang kemarin kita anggap ini sebuah sejarah pelajaran. Kedepannya yuk kita bareng-bareng ke depan untuk menyelesaikan semua soal dengan pembelajaran yang panjang. Untuk kawan-kawan CSO, saya minta juga lebih membangun komunikasi dengan pemerintah agar, kan begini, ada sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang baik mungkin bisa diterima. Ada sesuatu yang baik kalau disampaikan Cara yang buruk. dengan cara yang kurang baik, maka dia menjadi bahan penolakan bagi pihak yang lain. Bukan karena substansi perkataannya, isinya, tetapi karena caranya. Ya, komunikasi Orang Timur itu masih memposisikan komunikasi itu dengan cara yang bermartabat. Kadang kalau orang tua melihat tingkah laku anak muda ini yang agak nyeleneh, jadi dianggap nggak bermartabat. Padahal orang tua sudah tidak mengikuti lagi problem-problem anak-anak. Kira-kira kayak gitu kan. Maksudnya salahkan orang tua lagi nih. Baik, Bung TM, kita sudah berada di penghujung. Ya, silakan closing statement Anda tentang topik kita malam ini. Mari
saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Awang tadi ya. Saya pikir harmonisasi tadi, bagaimana kita membangun kebersamaan ya, CSO, masyarakat dan semua pihak. Masyarakat saya pikir hari ini di Aceh sudah punya daya kontrol yang cukup baik, tinggal bagaimana saluran-saluran ini dimanfaatkan. Saya pikir di DPR juga sudah lumayan ada perbaikan, legislatif juga pusat-pusat pengaduan saya pikir sudah mulai muncul. Kemudian di LSM juga sudah banyak sinergi bersama. Ini koalisi peduli hutan ini ramai sekali anggotanya. Nah, tinggal bagaimana ini dimanfaatkan. Kalau ada masalah, tolong mari kita pikirkan dulu. Dan saya juga berharap kalau memang undang-undang ini terkait kanun misalkan tata ruang dianggap bermasalah, ya kenapa nggak kita laporkan saja si pembuatnya ini, apakah legislatif, ya kan, eksekutifnya ke polisi, biar nanti jelas siapa yang salah gitu. Apa benar di eksekutif, apa benar di legislatif. Kemudian pemerintah pusat udah tahu dia salah kok diam. Jadi semua ini boleh saja disalahkan. Biar polisi yang nanti akan melakukan. Ada penyidik yang akan melakukan itu. Lakukan saja. Ya, baik, Pak Bekti, silakan closing statement Anda. Kalau saya sih hanya mau mengatakan begini ya, kalau dari sisi konsep sebenarnya relatif sudah mulai selesai itu. Ada yang disebut dengan kolaboratif manajemen, ada yang disebut dengan partisipatif, ada yang disebut dengan multi stakeholder forum. Tapi kan kemudian bagaimana ini harus dilakukan ya. Dan sebenarnya harapannya kan kepada pihak pemerintah nih, karena itu public service ya. Tapi selama itu belum terjadi, memang teriakan-teriakan atau gugatan-gugatan dari rakyat pasti akan terus terjadi. Dan saya kira memang dalam dinamika yang ada, ya posisi teman-teman apakah mahasiswa, akademisi, forum-forum dari LSM dan sebagainya itu adalah ingin mengajak sebenarnya. Mungkin seperti tadi caranya saja yang barangkali, karena udah cara baik-baiknya juga nggak didengar ya. Nah, ini kan juga persoalan. Jadi karena seperti tadi nggak tahu ya dengan cara sendirilah kan. Kalau bahasanya dipelintir kira-kira ya kita selesaikan secara adat. Walaupun adatnya jangan-jangan sebenarnya adat yang kita bangun adalah adat di mana kita melakukan karena kita udah frustasi juga. Saya kira itu. Jadi artinya harus konkret. Banyak yang udah frustasi tentang ini ya. Terakhir, Bung Penny, silakan. Ya, Bang Kudus. Aku pikir dengan kesempatan ini ya, aku pikir masih bisa berharap dengan terutama dengan adanya Mas Awang di sini untuk mencoba melakukan kontrol lah di nasional, kemudian melihat fenomena ini supaya cepat ada jalan keluar gitu kan. Kita juga tidak ingin ini berlarut-larut, karena ini kalau ini seperti ini terus ini kan jadi satu presiden yang buruk untuk penyusunan sebuah regulasi. Karena ini taruhannya adalah taruhan reputasi pemerintah. Kalau memang di tingkat kita yang tadi Abang bilang sudah mulai nggak percaya, nah bagaimana mungkin kita meyakinkan generasi setelah kita ini, adik-adik kita, anak-anak kita bahwa mari percaya. Sedangkan contoh yang dilihat ke kita, tidak ada rasa kepercayaan itu tidak ada lagi gitu. Nah, ini yang kita minta ke semua pihak gitu ya. Membangun trust itu penting, karena yang kita pertaruhkan adalah bangsa. Dan ini nggak main-main gitu. Dan menyangkut tata ruang, ini panjang permasalahan ini sampai 20 tahun. Tata ruang yang dibangun ini untuk penggunaan 20 tahun, dan itu bukan jangka waktu yang pendek, itu panjang. Panjang bagi anak-anak kita untuk tumbuh, anak-anak kita, keluarga kita untuk berhadapan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan Undang-Undang 45 sudah menjamin bahwa masyarakat berhak atas hidup lingkungan yang nyaman. Dan itu dijamin oleh pemerintah, oleh negara bahkan ya. Dan kalau itu tidak dilakukan berarti mereka sudah mengingkari semangat yang ada di undang-undang itu sendiri. Nah, ini kita harapkan bahwa paradigma perubahan itu jangan cuma di lip service gitu, harus diimplementasi. Seperti tadi yang Mas Awang bilang, harus mendengar, kita ini public service, kita harus mendengar masyarakat, dan juga kita harus belajar untuk menerima masyarakat kita, dan juga membangun dengan apa yang dimiliki masyarakat, dan memberi apa mereka butuhkan.
bukan yang kita inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan. Itu yang kita harapkan sampai dengan sekarang. Need and want ya, itu harus dibedakan juga. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Ucapannya masih dituduh juga. Baik Prof. Awang, Bung DM, Pak Bekti dan juga Bung Penny, terima kasih atas kehadiran Anda di studio ACTV saat malam hari dan atas komentar-komentar Anda. Dan saya pikir ini mudah-mudahan setidaknya sudah sedikit membuka wacana ya masyarakat tentang apa sih sebenarnya yang problem dan bagaimana usaha teman-teman juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak, dan untuk teman-teman yang bertugas saat malam hari ini juga terima kasih banyak. Saya Kudus Husaini yang sudah bersama Anda mohon pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.